warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Maharani, mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini video saya mengangkat tema mengenai peran stakeholder dalam keberhasilan kegiatan vaksinasi COVID-19 di sekolah dasar. Video ini dibuat sebagai tugas akhir dari mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar dengan dosen pengampu Dr. Hajah Ihsanah El Huluko MPD. Vaksinasi anak usia 6-11 tahun merupakan langkah positif dari pemerintah dalam rangka melindungi anak dari COVID-19. Selain itu, untuk meningkatkan rasa percaya diri orang tua ketika anak akan memulai pembelajaran tatap muka di sekolah. Dukungan vaksinasi anak usia 6-11 tahun ini terutama untuk meningkatkan percaya diri orang tua ketika menyekolahkan anaknya, sehingga orang tua tidak khawatir lagi karena sudah terlindungi oleh vaksinasi COVID-19. Dukungan stakeholder dalam percepatan vaksinasi di sekolah. Stakeholder sekolah merupakan kumpulan sejumlah orang yang saling berkolaborasi dan berinteraksi demi mencapai tujuan bersama untuk sekolah. Intinya, stakeholder sekolah adalah kumpulan sejumlah individu yang bergabung dan mempunyai komitmen yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Barusan di launching tindak lanjut kegiatan vaksinasi. Yang hari ini di launching adalah vaksinasi merdeka anak, ya, berbasis komunitas. Sasarannya adalah untuk anak-anak yang berusia 0 dan 6 sampai dengan 11 tahun. Ya. Kenapa ini perlu dilakukan? Ya, tadi sudah disampaikan, mungkin kawan-kawan sudah mendengar. Ini adalah dalam rangka untuk melindungi dan menyelamatkan generasi bangsa kita yang saat ini anak-anak. Apalagi saat ini proses belajar mengajar sudah mulai dibuka kembali, sudah mulai tatap muka. Jadi kita, pemerintah harus meyakinkan bahwa anak-anak tidak terganggu dalam proses belajar mengajarnya. Kemudian perlu saya sampaikan juga untuk wilayah Jakarta Utara sendiri, siswa yang berusia atau anak-anak yang berusia 6 sampai dengan 11 tahun itu berjumlah 124.940, ya. Dan sampai dengan kemarin sudah tervaksinasi 76.000 atau sekitar 64%-nya. Ya, saat ini kita sudah tetap melaksanakan kegiatan vaksinasi. Kebetulan kita sekarang berada di SD 07 Koja. Ada 4 SD di sini, 150 siswa, SD 01, 03, 05, dan 07. Berikut juga melayani kegiatan vaksinasi bagi anak-anak. Datang aja dulu ke tempat vaksin, nanti di screening oleh tim medis. Kalau memang bisa divaksin, kita vaksin. Kalau dia punya comorbid, ya kan, nanti dokter akan menyampaikan apakah bisa langsung divaksin atau ditunda. Nanti dia akan dicek kembali pada saat misalnya dia darah tinggi, contoh, ya kan, darah tingginya sekarang masih tinggi. Nanti setelah berapa hari, seminggu, 3 atau 7 hari, dicek lagi, darahnya udah rendah, vaksin. Jadi sekarang tidak ada istilah, tidak ada vaksin, tidak ada tenaga medis, semuanya kita udah siap. Peran stakeholder dalam keberhasilan kegiatan vaksin di sekolah sangat dibutuhkan. Dimulai dari satpam yang bertugas mengatur kendaraan agar tetap rapih dan tidak terjadi kerumunan. Komite sekolah siap melakukan pencatatan bagi siswa yang akan divaksin. Selanjutnya, petugas melakukan pencatatan DTKS kepada siswa yang akan divaksin. Petugas berasal dari guru dan tenaga kesehatan.
Selanjutnya dilakukan screening dan tensi kepada siswa. Sebelum pelaksanaan vaksinasi, harus dilakukan screening dengan menggunakan format standar oleh petugas vaksinasi. Pastikan tekanan darah normal sebelum vaksinasi COVID-19. Tekanan darah di atas normal biasanya terjadi karena ketakutan atau kecemasan. Untuk itu diperlukan persiapan kepada siswa secara psikologis bahwa proses vaksin berguna untuk melindungi diri dari ancaman COVID-19. Ruang pencatatan vaksin dan siswa pun siap untuk divaksin. Penyuntikan vaksin kepada anak usia 6-11 tahun dilakukan dengan intramuskular atau injeksi ke dalam otot tubuh di bagian lengan atas dengan dosis 0,5 mili. Vaksinasi diberikan sebanyak 2 kali dengan interval minimal 28 hari. Setelah divaksin, prosedur berikutnya adalah memantau reaksi vaksin dalam tubuh. Setelah divaksin itu, anak-anak harus tenang dan jangan ada aktivitas terlalu tinggi. Biasanya setelah vaksin istirahat dulu, duduk-duduk, jangan ada aktivitas berat untuk pantau reaksi vaksin. Ruang pencatatan pasca vaksin dilakukan oleh guru-guru bersama tenaga kesehatan. Apa yang harus dipersiapkan orang tua sebelum pemberian vaksin pada anaknya? Pakar virologi dan imunologi dari UGM, Dr. Muhammad Saifuddin Hakim mengatakan tidak ada persiapan khusus yang harus dilakukan menjelang vaksinasi COVID-19 pada anak. Namun demikian, anak perlu diberi pengertian untuk menjaga kesehatan secara umum. Misalnya cukup istirahat sebelum pemberian vaksin, menjaga pola makan, dan tidak melakukan aktivitas berat seperti bermain berlebihan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.